Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dosen, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, dan tidak lupa juga untuk rekan-rekan pengajar ataupun guru, dan juga para siswa terutama yang belajar tentang berbagai materi dalam bidang ekonomi. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pasar persaingan sempurna, ada baiknya kita terlebih dulu mengenal apa itu dari pasar persaingan sempurna dari sisi definisinya. Dari beberapa literatur yang ada, kita dapat mengambil sebuah simpulan bahwa pasar persaingan sempurna itu merupakan salah satu sistem pasar di mana para pembeli dan juga para penjual hadir dalam jumlah yang sama banyaknya. Itu tadi definisi sederhana dari apa yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa dalam pasar persaingan sempurna itu ada banyak penjual maupun membeli yang ada di dalam pasar. Kemudian ciri yang kedua dari pasar persaingan sempurna adalah adanya sebuah praktik yang menganut prinsip free entry dan free exit. Apa maksud dari prinsip free entry dan free exit? Yang dimaksud dengan free entry dan free exit di dalam pasar persaingan sempurna ini adalah bahwa ada sebuah kebebasan bagi para penjual untuk membuka ataupun menghentikan, atau dalam bahasa lainnya itu menutup usaha mereka di dalam pasar. Kemudian ciri yang ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah adanya sebuah atau beberapa produk yang diperjualkan yang sifatnya serupa atau hampir serupa. Dan ciri yang keempat adalah bahwa di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada celah informasi tentang pasar antara penjual maupun pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna ini bisa menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas transaksi. Ciri kelima dari pasar persaingan sempurna adalah di mana ada mobilitas sumber ekonomi
yang terjadi secara sempurna sekaligus merata. Ciri keenam yaitu bahwa dalam pasar persaingan sempurna terdapat standarisasi produk, dalam mana dalam pasar persaingan sempurna ini biasanya didukung dengan produk-produk yang berkualitas standar. Dan ciri yang ketujuh dari pasar persaingan sempurna adalah bahwa tiap-tiap produsen itu memiliki yang namanya pangsa pasar sendiri. Dalam pasar persaingan sempurna ini menuntut kepada produsen untuk mengejar standar kualitas produk yang secara umum itu digunakan untuk produk yang sifatnya homogen. Itu tadi ada beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna. Dengan ciri-ciri tersebut, kita dapat mengambil beberapa contoh dari pasar persaingan sempurna. Contoh pertama itu adalah kalau kita berkunjung ke sebuah pasar yang merupakan khusus pasar beras. Kalau kita berkunjung ke pasar beras, maka kita akan mendapatkan kenyataan bahwa di pasar beras tersebut harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak. Dan yang kedua, dari pasar beras itu kita akan melihat yang namanya kebebasan dalam berjualan, yaitu berjualan dengan komoditas berupa beras. Contoh kedua yang bisa kita ambil dari pasar persaingan sempurna adalah pasar sayur dan pasar buah. Jika kita berkunjung ke pasar sayur atau pasar buah, maka kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat mengamati bahwa di pasar sayur dan pasar buah itu tidak ada pihak yang memaksakan kehendaknya untuk mempengaruhi harga dan merugikan pihak lain. Contoh yang ketiga yang bisa kita jadikan permodelan dalam pasar persaingan sempurna itu adalah pasar modal, atau istilah lainnya adalah bursa efek, di mana kalau kita suatu ketika berkunjung ke bursa efek atau pasar modal yang mungkin itu akan lebih representatif kalau kita berkunjung ke bursa efek Indonesia di Jakarta tentunya, maka di sana
Kalau kita melakukan sebuah pengamatan, akan didapatkan sebuah keadaan atau kondisi di mana di sana itu tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga jual dari saham yang diperjualbelikan di bursa efek atau pasar modal. Contoh berikutnya atau yang keempat yang bisa kita ambil untuk menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna adalah yang namanya pertokoan minyak wangi atau parfum. Kalau kita mengunjungi sebuah pertokoan yang khusus produknya itu tentang produk parfum, maka apabila salah satu toko itu menjual produknya itu yang sama dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain, maka ada potensi yang besar dia yang menjual harga lebih tinggi dari toko parfum yang lain akan kehilangan pembelinya. Dan contoh yang kelima yang bisa kita ambil dalam percontohan dari pasar persaingan sempurna adalah pertokoan yang mana yang dijual itu adalah pakaian batik. Misalnya ada di Jogja, kemudian ada di Solo atau di Surakarta, demikian juga yang ada di Pekalongan misalnya. Maka kalau kita berkunjung ke salah satu pasar pakaian batik tersebut, kalau kita mengamati secara detail, maka kita akan mendapatkan sebuah keadaan di mana di sana itu penjual akan menyediakan berbagai jenis batik seperti batik cap, kemudian juga ada batik tulis maupun batik print, yang mana itu akan dibedakan dengan berbagai kualitas, terutama dari kain yang digunakan dalam membuat pakaian batik. Itu tadi beberapa contoh yang bisa kita ambil untuk memudahkan kita tentang pemahaman dari pasar persaingan sempurna. Setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, sekaligus dengan beberapa contohnya tadi, maka kalau kita jeli, kita akan mendapatkan sebuah perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Apa saja perbedaan-perbedaan itu? Yang pertama adalah di dalam pasar persaingan sempurna itu cukup sulit ditemukan yang namanya dunia nyata, atau kalaupun kita menemukannya akan sangat terbatas, seperti yang telah kita sebutkan beberapa contoh tadi. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna,
itu acap kali kita hampir tiap waktu, tiap kesempatan bisa menemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan rata-rata khususnya pasar-pasar umum yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pasar dengan persaingan sempurna tadi, tentu kita akan lebih mudah untuk menemukannya. Lantas perbedaan yang kedua adalah bahwa di dalam pasar persaingan sempurna itu pelaku ekonominya itu biasanya lebih banyak. Dan di dalam pasar persaingan tidak sempurna, biasanya pelaku ekonominya itu lebih terbatas. Dan perbedaan ketiga antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah bahwa di dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dijual itu cenderung homogen atau memiliki kecenderungan yang spesifikasinya hampir sama. Dan di dalam pasar persaingan tidak sempurna, maka di sana itu para penjual itu memasarkan produk yang lebih beraneka atau berbeda-beda. Perbedaan keempat adalah di dalam pasar persaingan sempurna itu biasanya relatif lebih sepi dari sisi pembelinya. Sebaliknya, dalam pasar persaingan tidak sempurna biasanya memiliki tingkat jumlah pembeli yang lebih tinggi. Dan perbedaan kelima yaitu bahwa di pasar persaingan sempurna perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga dari produk yang ada. Dan di dalam pasar persaingan tidak sempurna, maka perusahaan bisa mempengaruhi harga dari produk yang ditawarkan. Nah, dengan demikian kita juga dapat melihat apa kelebihan sekaligus kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Untuk kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, itu tidak ada yang namanya yang tidak tercover di dalam proses pasar. Yang mana ini berarti bahwa harga yang ada di pasaran cenderung stabil yang disebabkan oleh jumlahnya yang banyak sehingga penjual tidak bisa meningkatkan harga secara sepihak. Kelebihan yang kedua adalah dapat mengoptimalkan sisi efisiensi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dengan semua tingkat produksi itu akan menggunakan biaya minimal. Dan kalau tadi kita sudah mengidentifikasi kelebihan dari pasar persaingan sempurna, pun demikian kita juga akan bisa menemukan beberapa kekurangan
dari pasar persaingan sempurna. Apa itu kekurangannya? Yang pertama adalah bahwa di dalam pasar persaingan tidak sempurna itu ada yang namanya keadaan yang menunjukkan tiadanya variasi sehingga konsumen tidak memilih lebih banyak pilihan produk karena produknya bersifat homogen. Dan kekurangan yang kedua adalah dari pasar persaingan tidak sempurna ini, penjual itu kurang memiliki motivasi dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya melalui berbagai inovasi yang itu sebenarnya bisa dilakukan. Demikian pembahasan singkat kita tentang pasar persaingan sempurna. Tentu dengan kita telah memahami beberapa hal tentang pasar persaingan sempurna, jika kita akan bermain dalam dunia usaha yang diantaranya adalah memperjualbelikan berbagai produk berupa barang yang sifatnya itu sejenis, maka kita perlu untuk menyiapkan manajemen kita. Apakah kita betul-betul akan mau untuk terjun dalam sebuah pasar dengan struktur pasar persaingan sempurna. Namun juga ada pilihan jika kita ingin menjual berbagai produk, terutama produk berupa barang, apakah kita akan cenderung lebih kena jika kita itu masuk dalam sebuah pasar yang berkategorikan persaingannya tidak sempurna. Itu semua kembali kita sebagai calon wirausahawan maupun wirausahawati, terutama bagi yang akan fokus pada berbagai aktivitas yang bernuansa kewirausahaan. Demikian pembahasan singkat kita tentang pasar persaingan sempurna. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita, sekaligus mendatangkan keberkahan juga dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda semua telah menyaksikan tayangan pembahasan tentang pasar persaingan sempurna ini. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, berikan komentar, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.